Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya memulai homili saya mau menceritakan sosok Paus kita, yaitu Paus Fransiskus, gitu ya. Paus yang menurut saya luar biasa. Paus Fransiskus ini setiap tahun pasti akan mengunjungi beberapa tempat seperti penjara, panti jompo, rumah sakit, terutama orang-orang yang cacat, dan juga pengungsi serta imigran dan orang-orang yang terpinggirkan. Suatu ketika dia mengunjungi sebuah penjara, para tahanan merasa senang sekali, bersukacita. Mengapa? Kenapa mereka sampai senang dan bersukacita? Perasaannya tak terhingga karena seorang paus mau mengunjungi mereka yang dikira oleh masyarakat sudah dilupakan. Mereka bukan lagi seperti manusia. Martabat mereka sudah tidak ada. Tetapi karena kunjungan Paus Fransiskus kepada mereka, mereka merasa kembali menjadi manusia. Martabat mereka terangkat, sungguh-sungguh merasa bahwa mereka dicintai, dihargai, dan diberi kasih. Dari yang terpinggirkan, yang kita lupakan, masyarakat tinggalkan, kembali menjadi sosok manusia kembali. Harkat martabat mereka sungguh-sungguh menjadi nyata. Kunjungan Paus Fransiskus ini memberikan suatu sukacita yang tak terhingga dalam diri mereka dan hidup mereka. Saya yakin bahwa ini akan mengubah hidup mereka, karena ini menyentuh langsung kepada hati. Hati di mana tempat perasaan, emosional, dan juga tempat di mana Allah hadir. Dan ini akan mengubah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini pun juga kita patut bergembira. Tidak hanya bergembira, tetapi juga bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena Sang Terang telah hadir. Sang Terang sejati hadir menerangi kegelapan kita yang kita tunggu-tunggu selama masa Advent 4 minggu. Malam hari ini bintangnya bercahaya seperti yang kita lihat di sini. Terang sejati yang menerangi kegelapan manusia. Seperti dalam bacaan pertama kita dengar, kitab Yesaya mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan melihat terang yang menerangi kegelapan mereka. Oleh karena itu, Injil hari ini yang kita dengarkan memberikan kita satu sukacita yang besar, satu kegembiraan, karena penyelamat kita sungguh-sungguh telah tiba. Telah tiba. Yang kita nanti-nantikan telah tiba. Bukan hanya itu, Ia telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita sama seperti kita selain dosa. Saya mengajak kita membayangkan semuanya, berimajinasi. Bagaimana Allah yang begitu besar, yang maha kuasa, yang kita sembah, yang dahulu kita sembah biasanya di gunung yang tinggi, bahkan harus ke hutan. Tetapi ini Dia datang menjumpai kita manusia yang kita juga berdosa. Tidak ada logika
dimanapun ajaran apapun selain di agama Kristiani, Allah menjumpai manusia. Dia mau merubah dirinya menjadi seorang manusia. Ya. Sama seperti kita yang kita lihat tadi di kandang ini ya, di mana Yesus lahir ada bayi mungil, seorang bayi yang terletak di palungan. Begitu juga Injil menceritakan ketika Maria dan Yusuf harus sensus, dia pergi ke kota Yudea karena Yusuf keturunan Daud gitu ya. Dan kita lihat bagaimana segerombolan gembala yang sedang menjaga ternak melihat malaikat yang muncul di hadapan mereka bersinar lalu mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya mengundang kita semua, termasuk saya tentu saja, merenungkan penjelmaan ini, kedatangan juru selamat bagi kita. Dan kita juga diundang untuk jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk kamu. Mazmur mengatakan seperti itu. Penyelamat kita sudah datang. Jangan takut akan dosa-dosa kita. Jangan takut akan kelemahan kita, karena penyelamat kita sudah datang, sudah tiba. Permenungan yang kita ambil hari ini, bagaimana kita caranya bersukacita? Apakah bersukacita itu hanya pesta-pesta? Ya, misalnya pulang dari sini, mercon itu dinyalakan, ya, duar, kembang api. Apakah itu bersukacita? Apakah bersukacita hanya kita merayakan bersama keluarga? Betul, sama keluarga, dalam kesederhanaan tentu saja. Tetapi sukacita itu bukan hanya dari mulut atau dari perkataan, tetapi mengundang kita sungguh-sungguh masuk dalam pertobatan dalam hidup kita Kristiani. Karena kita telah diselamatkan, gitu ya. Sukacita dan kegembiraan yang benar-benar dari hati kita. Ini bukanlah seperti Natal tahun lalu, tetapi sungguh-sungguh Natal yang memutuskan kita untuk berubah. Saya mau berubah. Yang dulunya saya malas, saya ingin rajin. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin dalam pekerjaan. Yang dulunya saya merasa kurang sebagai ayah atau ibu, saya sungguh-sungguh menjadi ayah atau ibu yang baik. Bagi anak-anak yang biasanya kita kayaknya sulit ya orang tua ini, kita sekarang mau berubah. Kita mau memberi diri terbaik. Gitu. Ini perubahan hati. Ya. Sama seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan dan mengajarkan kepada kita, gitu ya. Dengan cara meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Karena itulah, marilah kita semua sungguh-sungguh masuk dalam hati kita hari ini untuk bersukacita karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan keselamatan ini, anugerah ini. Anugerah yang istimewa yang diberikan Tuhan. Anugerah yang telah diberikan Allah menjadi daging dan tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita meminta rahmat Tuhan supaya sungguh-sungguh hari ini, malam hari ini, kita menjadi orang-orang Kristiani yang sejati, yang bersukacita dalam kegembiraan, sekaligus bersukacita karena kita menjadi orang yang baru, mengambil kehidupan baru untuk tinggal bersama dengan Kristus dan memulai kehidupan kita yang baru. Dan kita memohon perantaran Bunda Maria juga yang berkata ya sehingga Tuhan Yesus hadir. Kita juga mau berkata ya dengan kerendahan hati mengikuti kehendak Allah.